Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwinda Yulia Fitri. Saya dari kelas 2C, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang membahas tentang Al-Amr. Pengertian amr. Berkenaan dengan Al-Amr, Al-Ghazali memberikan pengertian sebagai berikut. Al-Amr itu ialah ucapan atau tuntutan yang secara substansial agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya dalam perbuatan. Pandangan Al-Ghazali ini memberikan pemahaman bahwa Al-Amr merupakan perintah yang menuntut untuk dipatuhi sesuai dengan apa yang menjadi kandungan dari perintah tersebut. Dalam pernyataan yang lain, Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Al-Amr itu ialah tuntutan untuk berbuat dan menunaikan terhadap yang lain. Muhammad Abu Zahroh menyebutkan bahwa perintah atau amr adalah permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih rendah. Perintah menurut pengertian ini berbeda dari permohonan atau doa dan ajakan atau iltimas, karena yang disebut pertama merupakan permintaan dari orang yang kedudukannya lebih rendah kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Sementara ajakan, permintaan di antara orang yang seterusnya sejajar atau hampir sejajar. Profesor Dr. Rahmat Syafi'i dalam bukunya Ilmu Ushul Fikih untuk IAIN Stein Petais menyatakan bahwa amr adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Definisi di atas tidak hanya ditujukan pada lafaz yang memakai sikhat amar, tetapi ditujukan pula pada semua kalimat yang mengandung perintah. Karena kalimat perintah tersebut terkadang menggunakan kalimat mazazi atau samar, namun yang paling penting amar adalah bahwa kalimat tersebut mengandung unsur tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut mayoritas ahli usul fikih, amar adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Jadi, amar merupakan suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan. Jika tidak, demikian maka tidak termasuk kategori amar. Syarat yang harus ada pada kata amr atau permintaan, syarat yang harus ada pada kata amr yaitu harus berupa ucapan permintaan seperti kata uf'ul, kerjakanlah. Harus berbentuk kata permintaan, tidak ada tanda-tanda atau korinah yang menunjukkan permintaan itu berstatus tidak mewajibkan atau mengharuskan. Datangnya permintaan itu harus dari atasan, sebab jika dari bawahan namanya doa, dilalah amr. Selama lafaz amr itu tetap dalam kemutlakan, ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib, yang memang diciptakan untuknya dan tidak akan dialihkan kepada arti yang lain. Jika tidak ada korinah yang mengalihkannya, contoh, perbedaan pendapat yang muncul karena perbedaan pendapat tentang kaidah amar, para ulama ushul menetapkan sejumlah kaidah yang berhubungan dengan amar. Suatu perintah selalu menunjukkan pada hukum wajib kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut. Pemahaman isi disepakati oleh para ahli bahasa. Misalnya, perintah yang menunjukkan untuk wajib adalah perintah melaksanakan sholat 5 waktu yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 17 surah ke-78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pola sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Contoh perintah yang disertai indikasi yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum lain, yaitu sunat, adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi secara utang piutang untuk waktu-waktu yang ditentukan, hendaklah mereka mencatatnya. Perintah ini semula mengandung hukum wajib, tetapi karena ada indikasi lain yang memalingkannya, maka hukum wajib berubah menjadi sunat. Indikasi itu terdapat dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 228. Dalam ayat ini dijelaskan apabila orang berutang piutang saling mempercayai, tidak perlu mencatat utang piutang tersebut. Dengan demikian, perintah mencatat hutang piutang hukumnya sunat, bukan wajib.
al-amr dan pengulangan tuntutan, ulama ushul juga berbeda pendapat tentang petunjuk dan tuntutan pengulangannya. Kelompok pertama mengatakan bahwa tidak perlu pengulangan. Dengan kata lain, tuntutan amr tidak mengandung perintah apakah harus dikerjakan satu kali atau berulang kali. Kaidahnya adalah pada dasarnya al-amr itu tidak mengandung tuntutan berulang kali. Contohnya adalah menghubungkan perintah berwudu dengan pelaksanaan sholat. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa amar menghendaki pengulangan kaidah adalah pada dasarnya perintah itu mengandung tuntutan pengulangan untuk selama-lamanya, di mana mungkin pengulangan amar ini dilihat dari keberlangsungan secara terus-menerus, sebagaimana halnya nahyi yang juga berlangsung terus-menerus, al-amar dan waktu pelaksanaan jam. Ulama berpendirian suatu perintah tidak harus segera dijalankan. Ini menurut fuqaha Hanafiyah, Safiyah, dan rekan-rekannya, bahwa menurut aslinya perintah itu tidak mengandung kesegeraan. Misalnya perintah untuk segera melakukan kebaikan bukan diambil dari perintah itu sendiri, tetapi ada dalil lain, yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 surah 148, berlomba-lombalah kamu melakukan kebaikan. Kemudian kelompok lain mengatakan bahwa al-amr itu menuntut untuk segera dikerjakan. Alasan adalah bahwa amar itu imbangan sama dengan nahyi atau larangan. Jika larangan menuntut segera ditinggalkan, maka demikian juga halnya dengan amar. Pandangan ini dari kelompok mazhab Maliki, sebagian Hanbali, dan sebagian mazhab Hanafi. Sekian presentasi dari saya.